Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah kita ya dengan topik metode konservasi tanah dan air. Nah, sebagaimana kita jelaskan pada kuliah sebelumnya bahwa di dalam konservasi tanah dan air ini tindakan yang kita kerjakan adalah melakukan rekayasa faktor-faktor erosi. Jadi bagaimana kita merekayasa agar faktor-faktor erosi ini bisa kita kurangi atau kita tingkatkan atau kita perbaiki. Jadi kita ada 3 faktor erosi ya. Jadi kalau faktor energi ini kalau bisa kita kurangi. Jadi hujannya, kemudian energi hujannya kita kurangi, kita kurangi, lerengnya juga kita kurangi. Kemudian faktor proteksi ini adalah kita perbaiki. Jadi tanamannya kita perbaiki, kemudian tekanan lahannya itu kita perbaiki, dan kalau faktor ketahanan itu kita tingkatkan bagaimana ketahanan tanah terhadap erosi ini. Nah, strateginya bagaimana? Ya, strateginya adalah misalnya untuk ketahanan terhadap erosi ini, misalkan ya, meningkatkan infiltrasi, kemudian meningkatkan kemataman agregat, dan meningkatkan kekasaran permukaan. Ini untuk tanah ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana tindakan atau metode konservasi tanah dan air. Pada dasarnya ada 3 metode yang biasa dikenal dengan berbagai macam istilah. Jadi misalnya ada istilah metode mekanik, vegetatif, dan biologi kontrol. Nah, mekanik ini kadang disebut juga sebagai sipil teknis atau fisik. Kemudian ada metode vegetatif ini atau tindakan agronomi ya, atau agronometer. Kemudian biological control ini atau pengelolaan tanah. Jadi silakan saja kita memakai istilah yang mana ya. Saya kira akan sama saja ini ya. Nah, kita akan bicara dulu tentang tindakan mekanik atau metode mekanis dalam konservasi tanah. Ini pada dasarnya ada banyak ya, ini sebagian saja yang mungkin saya jelaskan di sini. Misalkan kontur bonds, ada teras, ada water waste, ada structure stabilization, geotextile, galley control, footpath, dan windbreak. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama adalah kontur. Jadi bertanam dengan kontur ini berarti kita mengikuti sepanjang lereng, ya, bukan memotong lereng. Berarti kita ikuti sepanjang lereng. Dan biasanya slope-nya itu antara 9 sampai 12% ya. Jadi 8% itu bisa kita buat kontur. Kalau lebih dari itu maka ini kontur ini tidak akan efektif karena terlalu miring, ya. Ini kontur, kita bertanam dengan cara kontur ya, seperti ini. Nah, kontur ini bisa dilakukan ya dengan menggunakan alat-alat pengolahan tanah. Jadi bisa kita dibantu dengan traktor ya. Kemudian di antara kontur ini kita buat yang disebut dengan kontur bands atau kontur banks. Jadi ini adalah bagian kontur yang dipadatkan sebagai jalan untuk panen misalnya ya. Jadi untuk jalan untuk panen kemudian kita padatkan ya. Dan kontur ini ya, kan nggak semua ini kita pakai untuk tanam. Kalau kita pakai untuk tanam kita juga kesulitan ketika kita akan panen. Jadi kendaraan kita akan lewat mana? Itu namanya kontur banks. Ya, ini adalah bertanam menurut kontur ya, model seperti ini ya. Nah, ini juga bertanam menurut kontur ya. Ya, kalau tadi ini konturnya adalah mengikuti garis lereng ini dan belok-belok begini, kalau ini adalah yang lurus. Jadi lebarnya tergantung dari tanamannya, dari tanaman apa yang kita tanam ya. Jadi misalnya ini adalah tebu ya, misalnya ini tebu, ini mungkin jarak tanamnya sekitar 1 meter ini, 1,2 meter ini jarak antar tanamannya. Kemudian kita gunakan juga, bisa kita juga namanya kontur strip cropping. Jadi di samping kita bertanam secara kontur ya, dengan cara kontur, maka juga di sela-sela ini kontur ini tanamannya berbeda. Jadi ada strip ya. Jadi ini misalnya ini tanaman utama kemudian diselingi oleh tanaman rumput-rumputan ya. Ini namanya kontur strip cropping. Ini.
Ini contohnya, misalkan tanam bertanam secara kontur, ya, diselingi oleh jalan ini ya, jalan di samping dia juga bisa mengalirkan air, jalan ini juga sebagai jalan panen, ya. Nah, kemudian teras, jadi kita ada mengenal namanya teras bulut, teras bangku, teras individual kredit, ya, ada teras mangun ya, dan seterusnya penamaan teras ini. Nah, ini misalnya adalah teras bangku karena memang mirip-mirip bangku ini. Ini agak miring, kemudian dibuat teras dari satu tanaman ini, satu deret tanaman dibuat teras. Ya, ini ditanam kopi di Sumberjaya. Kemudian di ujung teras itu ada penguat teras. Nah, ini seperti ini. Jadi ini teras bangku, ya, tapi agak miring ya. Ini di ujungnya dibuat penguat teras di ujung-ujungnya. Nah, beda dengan petani ya. Petani biasanya ini dimanfaatkan bukan dengan rumput, tapi dengan tanaman yang lainnya. Sehingga boleh dikatakan ini mungkin model teras, tapi strip cropping juga ya. Jadi di samping teras bangku miring, maka di ujung dari teras ini digunakan untuk tanaman-tanaman semusim. Karena manfaatkan lahan yang ada. Nah, ini teras ya. Jadi biasanya ada namanya teras bangku ya, ada yang miring ya. Kemudian ada juga yang teras individu, ini namanya ya, satu teras itu satu tanaman. Nah, biasanya desain teras itu akan modelnya seperti ini, jarak vertikal, jarak horizontal ini adalah sudutnya. Di berapa sudutnya. Jadi biasanya kemiringan lereng ini kalau udah lebih dari 50% itu kita buat teras. Ini biasanya desain teras itu ada yang di-cut, ada yang di-fill, ya, dipotong, kemudian yang di ujung itu kemudian diisi. Nah, jangan sampai yang di-cut ini kemudian kesuburannya berbeda dengan yang di-fill ini. Ya, karena itu ketika pembuatan teras, juga masalah kesuburan tanah, kedalaman teras ini juga harus diperhatikan, jangan sampai ini yang keluar nih, yang ini adalah subsoil itu ya, sehingga nanti akan kita tanam tapi tanamannya tidak sehat malah ya, kurang bagus ini. Nah, ini banyak formula untuk membuat teras, tapi kita lewati saja ya. Nah, yang kedua adalah jalan air atau waterways. Ini penting sekali karena di dalam desain konservasi tanah kita juga harus mengenal yang disebut dengan saluran air. Karena kalau tidak kita salurkan air ini, maka akan numbur kemana-mana ya. Jadi ada saluran diversi, ada saluran teras, kemudian ada saluran ini kita buat saluran air, ya, dari rumput, ya, dari rumput. Jadi ini harus kita buat salurannya. Jadi misalkan seperti ini ya, ini perencanaan konservasi tanah di dalam area yang sangat luas sekali ya. Ini adalah sungai misalnya ya, maka air ini kita arahkan ke sungai. Ini adalah saluran yang kita sebut dengan saluran utama ini. Ya, ini ada saluran teras channel ini dari teras ini akan menuju ke namanya saluran crash waterway. Jadi ini saluran utama yang menuju ke arah sungai. Ini biasanya dibuat dengan menggunakan kita gali, kemudian kita kasih rumput. Kemudian saluran pemisah ini dengan saluran diversi channel namanya, diversi channel pemisah dengan lahan atasnya. Ini perlu dipakai ya, kita buat yang di atas ini ada diversi channel namanya, dari atas supaya aliran runoff itu tidak langsung ke bawah ya, ke bawah, kemudian kita salurkan ya, kita ke saluran waterway ini ya, jadi grass waterway ini seperti ini ya. Ini jadi ada saluran diversi yang di atas itu ya, yang membagi ya, memisahkan antara tanaman kita dengan lahan orang lain misalnya ya, atau dengan kepentingan yang berbeda. Ini perlu saluran air ini. Nah, ini contoh grass waterway ini saya ambil dari buku konservasi tanah ya. Ini adalah grass waterway.
Ini ada juga saluran air juga ya. Nah, biasanya di samping menggunakan waterway ini ya, menggunakan grass waterway ini, kita juga bisa menggunakan namanya RORA. Jadi saluran utama ini kita bisa gali ya, kita gali lebih dalam lagi, hingga erosi itu akan mengumpul di RORA. Ini di Lampung Tengah ya. Nah, dengan RORA ini, di samping RORA itu bisa kita pakai di dalam saluran, juga RORA itu kita bisa juga tempatkan di antara tanaman ini namanya RORA. Ini foto dari ikraf ini ya. Sehingga ketika terjadi erosi, maka RORA ini atau sill trap ini akan menangkap sedimen ya. Nah, kemudian apalagi yang lainnya ya, misalkan kita gunakan namanya sill fence. Jadi kalau ada sill trap, ada juga sill fence. Jadi sengaja ini kita pasang supaya apa? Supaya erosi yang terjadi di atas itu tidak mengenangi di bagian bawah, sehingga menjadi masalah nantinya kalau erosi dari atas ini kemudian sampai menumpuk di bawah ya. Nah, ini contoh-contoh sill fence ya. Jadi ada yang dari instalasinya dari karet ya, dari pagar, semacam pagar itu. Ini juga sedimen trapnya ini lebih pabrikan istilahnya, ini memang sengaja dibuat sill fence. Ada juga kita buat sederhana tidak dari bahan pabrikan, tapi juga misalkan dari kayu-kayu. Jadi kita tumpuk saja, ya. Ini istilahnya adalah brush netting, misalkan dari serasah-serasah itu, dari serasah kemudian kita tumpuk supaya tidak terjadi proses sedimentasi atau erosi yang ada di bawahnya. Nah, kemudian juga kita bisa juga tindakan selanjutnya ya itu adalah dengan pembuatan namanya bangunan terjunan, saluran pembuangan air SPA ya, baik itu ini berasal dari bambu atau juga bisa menggunakan dari pasangan batu ya, batu. Ini contoh misalnya ya, kita mengurangi bangunan buat bangunan terjunan ya, mengurangi energi runoff itu dengan cara dari bambu. Ini sederhana sekali ini ya, tapi ini cukup efektif untuk mengurangi erosi, menghambat erosi supaya tidak masuk ke dalam lebong misalnya ya. Ini di tebu dan di tanaman nanas. Nah, apalagi ya. Nah, ini contoh drop structure tadi, ini hampir sama sebenarnya. Nah, ini kalau ini dari bambu ya, ini adalah dari pasangan batu ya, bronjong. Ini kemudian dari pasir yang dikarungi ya, supaya tidak terjadi proses erosi yang sangat masif di daerah selokan seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat namanya dam pengendali atau check dam. Ya, check dam. Nah, check dam ini fungsinya sekali lagi untuk mengurangi sebenarnya ini, walaupun tidak bisa mencegah sepenuhnya, mengurangi erosi agar tidak terjadi ke arah tidak melebar kemana-mana kalau seperti ini ya. Kemudian tidak mengenai di bagian bawahnya, bagian hilir. Ini adalah check dam atau dam pengendali. Ya, sehingga kita di samping juga bisa mengendalikan air yang ada, sehingga ini mengurangi dampak banjir yang kalau terjadi hujan lebat di bagian hulu. Nah, ini dam pengendali yang ada di daerah Gunung Kelut ini ya, di daerah Blitar dan Kediri ya. Ini contohnya adalah dam pengendali ya, karena memang sering terjadi banjir lahar ini ya. Kemudian yang maju lagi, kalau kita gunakan geotekstil ini contohnya di Australia ini ya. Nah, ketika dibuat saluran, kemudian dia menggunakan jute geotekstil ya, atau rami ya, kita ini rami untuk mencegah erosi ya, seperti ini. Jadi ini ditutup ya. Ini cara cepat sekali supaya
tidak terjadi erosi dengan cepat ini ya. Nah, karena apa? Karena geotekstil ini dia poros, ya, dia lubangnya banyak sehingga rumput itu bisa tumbuh di sela-sela geotekstil ini, ya. Hingga kalau udah besar ini, maka akan efektif sebagai pengendali erosi ya, seperti ini. Ya. Jadi rumput tanaman itu mudah tumbuh di bagian bawah sehingga dia sebagai mulsa sebenarnya ini, ya. Tapi tidak tertutup rapat. Ini contoh pemasangan geotekstil ya di Australia ini. Ya. Nah ini di Jepang. Nah jadi Jepang lebih canggih lagi ini. Jadi tidak hanya dengan geotekstil, tapi dia dengan bangunan yang permanen. Baik dengan bangunan dari beton ini ya, maupun dengan menggunakan jaring dari kawat baja ini, sehingga akan mencegah erosi atau rockfall dari atas ini. Ya, batuan tidak jatuh ke bawah. Ya ini. Ini contohnya juga di Jepang ini. Ya, jadi ketika terjadi longsor misalkan atau erosi dari atas, dia akan tertampung sementara di sini, jadi tidak mengenai bagian bawahnya. Nah, ini contoh-contoh di Jepang ya. Nah, ini malah dibuat terowongan. Jadi ketika sering terjadi longsor terjadi, kemudian dia akan masuk ke sini sehingga tidak menutup jalan, badan jalan. Ini adalah tadi masih structure stabilization ya di saluran air ya. Ini kemudian juga kita juga memperbaiki namanya jalan setapak. Karena apa? Karena jalan setapak ini ternyata merupakan sumber erosi yang besar di daerah aliran sungai. Ya, bukan dari lahan, malah dari jalan setapak. Ya, dengan jalan setapak misalkan dengan penguatan menggunakan batu ya, dengan rumput ya misalnya ya. Maka dengan menggunakan step ya, menggunakan tangga ini ya disusun supaya agar tidak terjadi proses erosi, karena ini sumber sedimen juga di dalam sungai yang cukup besar. Nah, kemudian ada namanya windbreak. Nah, meskipun windbreak ini pengaruhnya ke erosi angin, tapi ketika terjadi hujan dan terjadi angin yang besar, maka potensi erosi itu kan besar sekali, sehingga diperlukan namanya windbreak atau pematah angin ya. Ya ini supaya angin juga windbreak ini. Nah ini contoh-contoh windbreak. Ini kalau di luar negeri memang sudah didesain ya. Nah, kalau kemarin kita bicara masalah tindakan mekanik, maka kita akan bagi siang ini kita akan bicarakan masalah tindakan agronomi dan pengolahan tanah. Nah, yang pertama adalah rotasi tanaman, ya. Rotasi tanaman akan menyebabkan erosi setiap tanah akan tidak sama, ya. Jadi sehingga rotasi tanaman ini di samping untuk mempertahankan kesuburan tanah, maka juga akan menyebabkan turunan erosi. Jadi misalkan kita rotasi dari tanaman yang erosinya tinggi, ya, ke tanaman yang erosinya rendah, misalkan dari jagung ke pisang. Nah ini dari jagung mungkin erosinya tinggi atau singkong, kita ke tanaman pisang yang sifatnya seperti pohon sehingga erosinya menjadi rendah. Rotasi ini meliputi shifting cultivation, padang berpindah, row crop cultivation, grazing land management, and forest management. Ya, jadi kita akan coba lihat satu persatu. Ini adalah forest management, ini gambar bagaimana kita bisa melakukan forest management ya. Jadi biasanya ada teknik untuk pemanen hutan. Jadi tidak sekaligus hutan itu dipanen pada satu tempat yang sama. Jadi akan berpindah-pindah seperti shifting cultivation. Ini manajemen hutan, ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Ada ini harus di manage ya supaya tidak ketika musim kemarau itu nggak terjadi kebakaran sehingga menyebabkan ini menjadi rawan erosi ketika di musim hujan. Nah, kemudian shifting cultivation adalah pada yang berpindah. Jadi
sistem cultivation ini atau pelahan berbeda ini istilahnya adalah juga slash and burn, jadi tebang dan bakar. Jadi setelah 2 kali ditanam, maka akan ditinggalkan dan menjadi hutan kembali. Dan bahkan kemudian ini juga dibuka kembali. Ini juga salah satu sistem yang dulunya dikecam, tapi ini juga sangat bagus sekali sebenarnya, ya, untuk konservasi tanah dan juga konservasi tanah dan air. Jadi kesuburan tanah akan pulih kembali dalam waktu yang lama, ya, setelah ditinggal, kemudian akan jadikan kembali, kemudian udah setelah pulih baru dibuka kembali. Ini banyak dilakukan di Indonesia juga sistem cultivation ini, ya, di setelah hutan ini kemudian dibuka kembali, ditanami, dan ditinggal, ya, seperti ini, ya, sebelah kanan ini contohnya, ini akan menjadi ladang, nah menjadi ladang, kemudian tanami, panen, kemudian 2-3 kali panen, kemudian ditinggal. Nah, ini di Indonesia terutama, ya. Jadi ada beberapa tanaman yang masih ditinggal, ya, walaupun dia sistem cultivation seperti pisang ini. Jadi sekali-kali pembelinya akan datang untuk memanen ini. Tapi yang lainnya dibiarkan. Kemudian cover crop. Ya, cover crop ini contohnya di kelapa sawit dan karet ini. Jadi di samping tanaman utama, maka ada tanaman cover crop yang berguna untuk mencegah erosi, ya. Ini cover crop ini. Nah, seperti ini juga ini di karet, ya. Ada tanaman legum LCC, ya, legum cover crop untuk mencegah erosi dan juga meningkatkan nilai kesuburan tanah. Nah, ini contoh juga cover crop misalkan dari Crotalaria atau oro-oro, ya, biasa digunakan juga, ya, juga di kelapa sawit, ya, atau di karet, ya. Kemudian berikutnya adalah strip cropping. Jadi seperti ini. Jadi ini tanaman utamanya, kemudian ada stripnya, ditanami tanaman mungkin rumput, ya, atau tanaman yang lainnya yang lebih semi permanen ini. Ini tanaman semusim, ini tanaman mungkin setahun lah, ya. Biasanya ditanam rumput gajah di sela-sela ini sehingga ini bisa dipanen. Ini bisa dipanen juga dipanen. Nah, ini akan mencegah erosi dari atas sehingga erosinya akan tertahan oleh strip di sini. Ini contoh strip cropping, ini juga bagus sekali ini di tanaman nanas ini, ya. Saya salut sekali dengan petaninya ini di daerah Blitar, ya. Jadi ini tanaman utamanya, kemudian ini sela-selanya juga tanaman tidak dibiarkan kosong, tapi tanaman baru ini. Ini strip cropping juga. Nah, ini contoh, ini adalah penggunaan cover crop tapi rumput, ya, pada pohon-pohonan dan rumput. Ini adalah juga strip rumput permanen ini di bawah tanaman karet, ya, yang di bawah ini di weeding, ya, di weeding, yang di ini tidak. Ini mencegah erosi juga, ya. Kemudian berikutnya ada multiple cropping dengan tanaman yang banyak, ya, tanaman yang berbeda-beda, ada yang pohon, ada yang cabai ini, ada yang pohon besar, ya, ada pohon yang setengah besar ini, ya, ada yang pohonnya 1 meter, ada yang 3 meter, ada yang tanaman semusim. Ini multiple cropping, ya. Dengan banyak tanaman ini maka konservasi tanah itu bisa dipertahankan, ya, karena ini akan punya fungsi masing-masing. Tanaman semusim, tanaman yang besar-besar ini akarnya bisa mengambil air dan hara dari atas, kemudian serasanya dikembalikan, ya. Kemudian high density plant, ya, high density plant dengan tanaman yang rapat sekali, ya, rapat sekali. Ini kebetulan contoh di tanaman nanas ini, nanas banyak beruduk, sehingga boleh dikatakan hampir 100% ini tertutup rapat. Nah, sehingga erosinya mungkin hampir nggak ada ini, karena hujan yang turun ini akan terintersepsi oleh bagian tajuk tanaman ini. Nah, ini juga adalah high density plant meskipun ini di daerah hutan ini, ya. Sebagian punya kebun petani, ya, seperti ini masih, tapi dia rapat sekali tanamannya ini. Kemudian berikutnya mulching dengan mulsa.
baik itu mulsa itu dengan mulsa plastik seperti ini ya, kita bisa, atau ini punya petani ini ya, dengan mulsa ini daerah lereng ini ternyata juga bisa kita melakukan konservasi dengan cara memberikan mulsa. Ini belum jadi ya, ini ketika sudah jadi seperti ini. Sehingga ini meskipun kemiringannya mungkin lebih dari 30% lebih ya, nah ini bisa, erosinya bisa kita cegah dengan baik. Nah ini kalau dari jauh ya, ini dari dekat seperti ini ya, ini miring. Ini mulsa juga, tapi mulsa dari kulit kopi atau padi ya, diberikan. Ini jadi kalau ini tadi mulsa plastik, ini adalah mulsa dari kulit kopi. Nah, berikutnya adalah tindakan agronomi berikutnya adalah yang kita sebut dengan elecropping atau tree base hedge system. Jadi contohnya adalah seperti ini di antara sela-sela pohon besar ini ya, tree, ya, kemudian kita tanami tanaman semusim atau tanaman tahunan. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah tanaman sayuran, ini namanya elecropping ya. Maka kalau yang sebelah kanan ini tanaman nanas, jadi di bawah tanam pohon-pohonan, ya, di kiri kanannya itu pohon-pohon besar, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah tanaman-tanaman yang lebih rendah, ya. Jadi namanya adalah elecropping, tanaman sitin, tanaman berlorong. Ini contoh yang lainnya adalah ini bisa ambil dari Blitar ini juga, ini agroforestry. Jadi di bawah tanaman-tanaman hutan itu kita tanami tanaman semusim atau tanaman-tanaman pangan. Jadi contohnya nanas. Ini salah satu upaya untuk konservasi tanah dan air juga. Jadi kalau tanamannya belum besar ini kan, ini penanaman erosinya kan kurang ya. Diberi tanamannya lebih kecil, maka yang lebih kuat untuk melaksanakan tindakan menahan laju erosi ya, untuk konservasi tanah dan air. Ini contohnya agroforestry ya. Ini contohnya di nanas, ini di Blitar, kalau ini di Subang ini ya, di bawah pohon-pohon besar ini juga tanaman nanas. Ini juga ini agroforestry. Jadi di bawah pohon-pohon besar ini ada tanaman-tanaman kopi ya, kopi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah namanya buffer strip atau filter buffer. Jadi ini sungai sebenarnya, ini sungai. Di sela sungai ini ada ditanami tanaman-tanaman rumput-rumputan. Jadi dibiarkan menjadi semak. Sehingga erosi yang terjadi dari arah hutan ini akan tertahan oleh semak ini. Atau ada tanaman padi-padi ya, di bawah lereng ini ada padi, sehingga erosi itu tidak langsung masuk ke dalam sungai, sehingga sungai tetap bening. Kemudian ada juga reboisasi ya, ini reboisasi. Reboisasi kita lihat ini pohon-pohon besar namanya pohon Afrika, ini daerah Sumberjaya ini. Ini sengaja ditanam untuk menggantikan ini wilayah hutan ini sebenarnya, kemudian untuk menggantikan kayu yang sudah terlanjur ditebang ini ya. Nah, ini adalah buffer strip di pinggir sungai. Jadi dibiarkan semak-semak ini, baik rumput-rumputan maupun semak dibiarkan ya, tidak di rumput ini ya. Jadi dibiarkan saja supaya apa ya? Supaya untuk di samping mencegah erosi juga untuk biodiversitas ini sebenarnya. Ya, nanti ada burung, ada yang lain-lain akan bersarang di sini. Ya. Ini adalah di samping penghijauan juga ada namanya jalan diberi rumput. Ini juga salah satu konservasi. Sehingga air itu tidak menjadi run off, tapi dia bisa masuk ke dalam tanah kalau dengan adanya rumput ini. Ya, ini di perkebunan tebu ini juga sama ya. Ini dengan rumput-rumputan ini daripada jalan setapak ini kan kita tahu bahwa setapak ini kalau terbuka gini dia merupakan sumber erosi. Nah, diberi rumput ini akan mencegah proses erosi. Nah, ini tadi sawah ini sebagai buffer strip ya. Ini di atasnya ini adalah bukit yang mungkin erosinya lebih tinggi, sehingga dia ketika erosinya akan masuk ke sawah ini tertahan ya di sawah sebagai filter atau sebagai buffer strip. Nah, ini ada penghijauan juga
gunakan bambu ya di sepanjang lebung, sehingga lebung ini tidak mudah mengalami proses pendangkalan atau sedimentasi. Nah, kita lanjut dengan soil management ya. Soil management ini atau pengelolaan tanah ini banyak yang bisa dikerjakan. Misalnya adalah dengan meningkatkan bahan organik, karena secara langsung akan memperbaiki struktur tanah. Kemudian tillage practice, bagaimana kita melakukan pengolahan tanah, nah, apakah dengan reduce tillage atau mungkin dengan minimum tillage. Kemudian dengan drainage, dengan drainase, perbaikan drainase supaya air itu lancar. Kemudian dengan soil stabilizer ya, stabilizer ya, soil stabilizer atau soil amendment, ini kita coba lihat satu persatu. Nah, kenapa bahan organik? Karena bahan organik merupakan sumber muatan negatif tanah, sehingga meningkatkan mikat kation agar tidak tercuci oleh perkolasi. Kemudian dia adalah sumber makanan mikrobata tanah, sehingga menyuburkan tanah dan membentuk agregat yang kuat dengan clay. Ya, ada jembatan kation antara clay, kation dan organik ini. Nah, ini adalah aplikasi organik, misalkan dipotong di daerah perkebunan tebu ya, aplikasi, kemudian dicampur sehingga ini organiknya itu masuk ke dalam tanah. Ini contoh di nanas juga diberikan organik ya. Nah, organik ini mestinya yang tidak hanya bahan organik yang berasal dari kaudang ya, dari kotoran sapi, tapi juga campuran dari bahan-bahan yang mengandung serat tinggi seperti cacaan bambu ya. Nah, kemudian upaya-upaya mengatasi siklus bahan organik, jadi misalkan mengembalikan serasa tebangan langsung ke dalam tanah, nah dibajak. Kemudian ada namanya pemberoan dengan legum atau kerobu atau kita rotasi ya dengan legum ya, legum. Kemudian kalau di tebu juga ada namanya sistem tebang hijau, sehingga sebagian besar yang hijau itu dikembalikan di tanah. Ini adalah perbaikan tanah ya, dalam rangka untuk konservasi tanah. Kemudian mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemadatan tanah ya, jadi mengurangi pemadatan tanah ya, jadi mengurangi aktivitas yang mengurangi tanah, sifat misalkan land clearing dengan menggunakan bulldozer yang berat, kemudian pembakaran plat tebang, kemudian pembuatan mekanis tebu ya, ini di daerah kebun tebu ya, masuk ke dalam lahan ini, sehingga ini menimbulkan masalah ketika pada tanaman retun ini ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengoreksi atau mengurangi pemanfaatan akibat dari proses-proses ini ya. Jadi misalkan dengan menggunakan ripping ya, atau pembeladahan atau subsoiler ya, dengan kemudian mengurangi lintasan traktor dengan menggunakan 2-in-1, jadi bajak sekaligus mupuk. Nah, kemudian ada transloading dalam angkutan tebu, jadi tebu ini nunggu di luar ya, kemudian diangkut di jalan ya, kemudian panen itu diangkut dari dalam dengan cara manual, kemudian masuk ke dalam truk atau ke dalam lori ini ya, trailer ini. Nah, salah satunya juga adalah kalau di tanaman nanas itu adalah mengubah dari yang namanya double row seperti ini menjadi single row ya. Ini kan mudah mengalami proses erosi nih ya kalau double row ini, apalagi di daerah tropika seperti kita ini. Ya, ketika kena hujan ada erosi percik, hancur ini bedengan ini, sehingga diubahlah menjadi bedengan yang double row menjadi single row seperti ini. Jadi rata dengan permukaan tanah. Kemudian pemupukan dengan menggunakan misalkan dolomit, karena CA ini juga mampu untuk meningkatkan agregasi tanah. Ya, ini dengan dolomit ya. Atau menggunakan namanya PAM ya. Jadi polifenil semacam apa namanya PAM ini ya. Jadi polifenil jadi bahan kimia ini bisa digunakan ya. Digunakan untuk meningkatkan agregasi tanah. Ya, baik itu di aplikasi di lahan maupun di aplikasi di sungai ya, di sungai ini. Nah, ini kemudian ada
di samping bahan-bahan ini ya, ini bahan-bahan tanah ini, maka kita juga bisa memperbaiki drainase, sehingga dengan harapan perbaikan drainase ini, maka air tanah akan turun ya. Kalau air tanah akan turun, maka lahan ini tidak mudah melalui proses penggenangan, ya, air itu lancar. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga ketika di tandon-tandon air ini, lebung itu diperdalam, maka akan memudahkan daerah sekelilingnya ya. Kalau secara daerah aliran sungai itu akan air itu akan mengalami infiltrasi dengan mudah ya, tidak mudah tergenang ya di permukaan, sehingga kalau tergenang kan erosi. Nah, contoh kemudian pembuatan lebung atau bendungan ya, bendungan-bendungan itu atau lebung dibuat ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap air ya.